Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kalian. Nah, saat ini kita akan membahas komponen runtut waktu dan variasi musiman. Apa itu komponen runtut waktu dan variasi musiman? Runtut waktu merupakan kumpulan data yang tercatat sepanjang periode waktu, mingguan, bulanan, kuartal, ataupun tahunan. Analisis mengenai sejarahnya runtut waktu digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan terbaru dan berencana berdasarkan peramalan jangka panjang. Terdapat 4 komponen runtut waktu, yaitu tren, variasi siklis, variasi musiman, dan variasi tak beraturan. Bagian yang pertama yaitu tren sekuler. Tren penjualan, pekerjaan, harga saham, dan bidang bisnis dan ekonomi jangka panjang lainnya mengikuti berbagai pola, beberapa bergerak naik dengan cepat, yang lain turun, dan yang lainnya masih tetap sama sepanjang waktu. Variasi siklis. Komponen kedua runtut waktu adalah variasi siklis. Suatu siklus bisnis terdiri dari periode kemakmuran yang diikuti oleh periode perlambatan, depresi, dan kemudian pemulihan. Selanjutnya, variasi musiman. Komponen ketiga runtut waktu adalah variasi musiman. Berbagai penjualan, produksi, dan rentetan lainnya berfluktuasi menurut musimnya. Satuan waktu yang dilaporkan adalah kuartalan atau bulanan. Selanjutnya, variasi tak beraturan. Banyak analisis yang membagi variasi tak beraturan menjadi variasi episodik dan residual. Fluktuasi episodik tidak dapat diprediksi tetapi dapat dikenali. Pengaruh awal terhadap perekonomian dari serangan atau perang besar dapat diketahui, tetapi serangan atau perang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian data menggunakan aplikasi SPS. Saat ini, saya akan menguji sebuah data di aplikasi SPS. Untuk data yang saya gunakan adalah data Home Depot Associations dari tahun 1993 sampai 2010 yang saya ambil dari buku. Nah, untuk pertama, sebelum saya melakukan input data terlebih dahulu, saya akan mendefinisikan variabel yang saya analisis di jendela view. Nah, di sini saya akan mendefinisikan variabel tersebut dengan nama associations dan untuk desimalnya saya hanya berikan 1. Dan pada labelnya saya akan memberi keterangan Home Depot. Nah, selanjutnya saya akan menginput data yang akan dianalisis di jendela data view. Nah, di sini saya sudah mempunyai data Home Depot Associations dari tahun 1993 sampai 2010 yang saya ambil dari buku, dan telah saya taruh di Excel tadi, sehingga saya tinggal mengopinya. Jadi, saya akan lebih mempermudah caranya, karena tidak repot-repot untuk menuliskan atau mengetik data satu persatu. Selanjutnya, kita lakukan analyze, lalu kita pilih forecasting. Selanjutnya, kita pergi ke sequence card.
Di sini kita masukkan home depot ke dalam kolom variabel. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat pada outputnya terlihat clock data. Data akan dikatakan stasioner dalam ragam apabila memiliki nilai standar kalinya sebesar 1, sedangkan kita melakukan simulasi dengan Minitab sebelumnya, kita memperoleh ukuran volumenya sebesar minus 0,5. Sehingga agar kita mendapatkan sebesar 1, kita lakukan transparasi data awal ke dalam bentuk 1 per data awal, atau data awal kita pangkatkan dengan minus 0,5. Untuk melakukan transformasi tersebut di SPS, kita bisa melakukannya yaitu dengan cara kita klik transform, lalu kita pilih complete variable. Pada bagian target variabel diisi dengan nama variabel di kolom baru yang berisi data deret waktu yang sudah kita lakukan transformasi. Di sini saya ingin memberikan nama variabelnya sebagai C2 saja. Selanjutnya, pada section group, kita pilih arithmetic. Lalu kita pilih untuk nama expressionnya, kita masukkan 1 per SQL home depot. Selanjutnya kita OK. Nah, untuk data yang sudah kita transformasi dalam bentuk 1 per data awal, kita pangkatkan minus 0,5, bisa kita lihat pada kolom C2 di jendela data view. Selanjutnya, kita akan melihat plot data dari variabel C2 dengan cara yaitu kita pergi ke Analyze, selanjutnya kita akan melihat plot data dari variabel C2 dengan cara kita pergi ke Analyze, lalu kita pilih Forecasting, lalu kita pergi ke Sequence Card. Di sini kita tidak menggunakan variabel home depot, tapi kita akan menggunakan variabel C2 untuk melakukan transformasi
Lalu kita klik OK. Nah, tampilan data setelah ditransformasi sebagai berikut. Nah, data akan dikatakan stasioner dalam ragam apabila selisih data setiap pengamatan dengan rata-rata keseluruhan tidak terlalu jauh, seperti pada plot ini. Karena data sudah stasioner dalam ragam selanjutnya, kita akan melakukan deteksi kestasioneran dalam rata-rata dengan cara sebagai berikut. Yaitu kita klik Analyze, lalu kita pergi ke Forecasting dan Auto Correlation. Di sini ada dua data. Kita gunakan data variabel C2 karena variabel C2 adalah data yang sudah stasioner dalam ragam. Kita masukkan dan kita klik OK. Lihat outputnya ada plot ACF dan plot PACF. Nah, data itu dikatakan stasioner apabila terpotong maksimal 3 lak. Nah, di sini kita lihat plot ACF terpotong pada lak 1, 2, dan 3. Sedangkan pada plot PACF terlihat plot PACF terpotong pada lak 1, sehingga datanya sudah stasioner. Jadi, data di sini adalah data yang sudah stasioner. Dan itulah adalah cara-caranya. Nah, di sini menggambarkan penjualan kuartalan Toys International selama periode 6 tahun. Perhatikan sifat penjualan musimannya. Untuk setiap tahun, penjualan kuartalan keempat paling besar dan penjualan kuartal kedua paling kecil. Terdapat pula kenaikan sedang pada penjualan dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Guna mengamati ciri tersebut, lihat pada 6 nilai penjualan kuartalan keempat. Selama periode 6 tahun, penjualan pada kuartalan keempat meningkat. Jika Anda menghubungkan titik-titik tersebut di dalam pikiran kamu, maka kamu dapat membayangkan penjualan kuartalan keempat meningkat pada tahun 2010. Sampai dulu di sini ya video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk mendapat wawasan yang lebih banyak. Terima kasih.